Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa farraqa lana bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni qad istawda'tuka ilma ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, kaum muslimin wal muslimat, sholimin wa sholimat, para pemirsa yang dicintai dan dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Puji dan syukur semata-mata kita persembahkan hanya untuk Allah. Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang menitipkan iman, Islam wal ihsan di dalam diri kita, sehingga kita ada subuh yang terakhir di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini masih bersemangat untuk sholat berjamaah dan masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa duduk bersimpuh di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul kekasih Allah, orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati para pemirsa yang budiman, pada suasana akhir Ramadan seperti ini, di hatinya orang-orang yang beriman terbagi dua perasaan. Pertama, perasaan sedih. Sedih karena apa?
Karena kita akan sebentar lagi berpisah dengan Ramadan. Hitung-hitungan jam saja lagi. Kenapa jadi sedih? Karena kesempatan peluang emas ini belum tentu terulang. Adakah jaminan kita masih bisa hidup Ramadan yang akan datang? Atau bulan depan? Tidak ada. Ataukah ini Ramadan terakhir buat kita? Wallahu a'lam. Tapi di hati kita bermunajat, ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Supaya kita masih berkesempatan untuk menambah amal ibadah kita sebelum kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Sedih kita dengan kepergian bulan suci Ramadan, karena kita belum maksimal rasanya untuk memanfaatkan ibadah kita di dalam Ramadan ini. Masih jauh dari yang diharapkan. Hanya Allah yang tahu kadar kemampuan kita dalam menyambut, mengisi Ramadan ini. Bahkan malaikat berucap, kepergian Ramadan itu musibah bagi umatnya Muhammad. Kenapa dikatakan musibah? Karena segala kebaikan dilipat gandakan, doa dikabulkan, dosa diampunkan. Ya, artinya apa? Di bulan lain tidak ada fasilitas itu didapatkan. Hanya bulan Ramadan. Musibah. Sehingga gunung, langit, bumi, matahari, ya, pepohonan menangis, sedih. Nah, kalau makhluk Allah yang lain sedih, kita tentunya harus lebih bersedih dengan kepergian bulan suci Ramadan. Di sisi lain, kita juga bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita menambah amal kita. Walaupun belum sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Belum sesuai. Ya. Oleh karena itu, syukur kita panjatkan kehadirat Allah, dapat menyelesaikan ibadah Ramadan walaupun ukurannya berbeda-beda. Takarannya berbeda-beda. Ganjarannya berbeda-beda. Pahalanya pun berbeda-beda, hanya Allah yang tahu. Tapi kita sudah bersyukur. Dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, karena di dalam Al-Baqarah 183 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah melaksanakan kewajiban ini. Kalau yang tidak beriman, tidak diundang. Nah, ini hal yang ada di hati kita, ada rasa sedih, ada juga rasa bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak beriman atau yang setengah-setengah imannya tuh
Doanya itu mudah-mudahan Ramadan cepat habis, mudah-mudahan. Kenapa? Menurut dia kehadiran Ramadan itu bikin sakit hatinya. Bangun tengah malam orang taraweh, tapi belum tentu juga dia taraweh. Tapi kesal dia. Ya, tidak nyaman dengan hadirnya Ramadan. Merasa terganggu tidurnya, istirahatnya. Merasa tidak enak keadaannya. Bahkan ada yang berkomentar kalau Ramadan datang, pengeluaran di dapur membengkak. Luar biasa ini. Allah memberikan sesuatu untuk kebaikan, dia sambut dengan hati yang galau. Nah, jadi jamaah, para pemirsa, di penghujung Ramadan ini mari kita bincang-bincang terkait dengan target dan tujuan kita melaksanakan ibadah Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita akan kembali kepada kesucian diri kita. Kenapa jadi kita kotor? Inilah dunia. Hidup di dunia ini memang tempat gangguan, godaan, dan halangan, rintangan yang membuat orang dekat kepada Allah di dunia ini. Diuji memang kita. Diuji sejauh mana kita bisa menjaga diri kita untuk mengantarkan diri kita yang kita cintai ini menjadi Idul Fitri dalam keadaan suci bersih. Mungkin ada yang bertanya-tanya para pemirsa, gimana ya supaya kita itu bisa Idul Fitri? Apakah Idul Fitri dalam arti secara zahir setiap orang merayakan Idul Fitri, baju baru, makanan enak, persiapan itu ini, kendaraan, ya kan? Itu Idul Fitrinya di kalangan halayak ramai, orang-orang awam beridul fitri sebatas mengikuti tanggal akhir Ramadan, besoknya Idul Fitri, selesai. Salam-salaman umpamanya, kunjung sana sini, jalan-jalan, makan-makan, Idul Fitri. Siapa yang bilang Idul Fitri itu? Kita. Lalu bagaimana Idul Fitri menurut versinya Allah dan Rasulnya? Tentunya kita berharap Idul Fitri yang dimaksudkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ada enggak syaratnya? Ada. Nah, hari ini kita ajukan berkasnya. Mudah-mudahan persyaratan itu bisa kita penuhi. Kalau persyaratan terpenuhi, insya Allah Idul Fitri. Kalau persyaratan tidak terpenuhi, ya belum tentu beridul fitri secara batiniah kita. Mungkin hanya Idul Fitri secara zahir diri kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melalui tausiah Ramadan akhir ini, mari kita sama-sama merenung, bermuhasabah akan perjalanan kehidupan kita selama ini mulai akil balik sampai usia sekarang. Ya, tentunya kita merasakan banyak kesalahan kepada Allah, dosa, kekeliruan, kehilapan. Kepada manusia juga ada kesalahan kita. Yaitu kita harus renungkan bersama. Dengan demikian kita akan paham bagaimana cara memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Syarat untuk beridul fitri itu apa? Nah, ini kita renung sama-sama, ini kita belajar sama-sama, menyimak sama-sama. Pertama, orang yang beridul fitri itu dalam melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan itu dasarnya iman. Sehingga Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sandaran dasarnya iman karena Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampunkan, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang. Kan bersyarat juga itu. Baru bisa diberi ampunan dosanya kalau puasanya dasarnya iman. Lalu kita bertanya, gimana sih orang berpuasa dasarnya iman itu? Nah, artinya puasanya hanya dia tujukan karena Allah. Maksudnya dia berpuasa itu bukan karena sesuatu, karena dipaksa, karena disuruh orang, karena umpamanya dipaksa orang, atau karena malu dengan orang, atau karena segan dengan seseorang. Tidak. Dia paham bahwa puasa itu untuk dirinya. Lalu dipersembahkannya untuk Allah, untuk kebaikan dirinya. Kan ada yang berpendapat itu. Ngapain puasa? Orang Cina, orang kafir itu tidak puasa, kaya dia banyak pitisnya. Nah, salah itu. Puasa ditujukan untuk mencari kekayaan, salah. Ya, kan ada itu paham yang berpendapat tidak usah puasa, karena puasa itu menyiksa diri. Ada itu di Tenggarong ini berkembang paham aliran. Saya sudah mendapatkan aliran itu. Kemarin kita bekerja sama dengan Majelis Ulama, memanggil orangnya. Akhirnya dia bertobat. Dia punya pendapat puasa itu menyiksa ke diri. Kenapa? Melapari perut, bikin perut sakit, bikin penyakit. Nah, coba ini sampai di mana pemahamannya ini? Padahal puasa itu untuk mengendalikan nafsu kita. Karena berapa banyak manusia yang rusak, hancur, bahkan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam karena dia tidak mampu mengendalikan nafsunya sehingga berbuat seenaknya, semaunya dan sekehendaknya. Coba, ada saja kan manusia dan ada pengikutnya. Puasa itu menzalimi diri. Allah nyuruh setiap dalam diri kita ini ada haknya. Mata haknya untuk tidur, perut haknya untuk makan. Kenapa dilapari? Berarti zalim kita. Hebat, luar biasa. Siapa yang ngasih tahu ini, yang ngajari ini? Syaitan. Syaitan yang ngajari. Lalu dia mikir-mikir pakai otaknya saja, pakai akalnya saja. Dia tidak berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila manusia dalam beragama ini hanya menggunakan otak, akal, sesat sudah pasti. Kenapa jadi sesat? Akalnya terbatas. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, makanya Rasul sudah katakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Ya. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan dua macam warisan yang perlu, yang pantas, yang harus kamu pedomani. Selama kamu pedomani dua macam, tidak akan sesat kamu selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Hadis. Jadi siapa saja yang berpendapat, yang ditanya mana dasarnya? Oh, tidak tahu saya. Yang penting ini pendapat saya. Jelas sudah itu salah. Kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran kok nyuruh puasa? Allah nyuruh puasa, Nabi nyuruh puasa. Manusia hebat. Berdasarkan nafsunya ngatakan orang berpuasa itu zalim. Hebat itu. Siapa yang bikin hebat? Syaitan. Nah, jadi puasa dasarnya kena iman, karena Allah yang suruh. Allah suruh itu berarti ada manfaat, ada keuntungan, ada kebahagiaan bagi kita. Ya, jadi kalau ada yang membantah puasa itu menzalimi diri, ya, bahasa etam ini apa? Ya, dikorongoi oleh Tuhan hitam nih puasa. Tahu dikorongoi? Ya, dibodohi oleh Tuhan Maha puasa itu. Ini luar biasa ini. Pendapat yang sesat. Ya, jadi jangan ikut-ikutan dengan pendapat ini.
Kenapa kita puasa disuruh dasarnya iman? Karena kalau sudah iman yang bicara itu punya kekuatan. Orang bangun malam, masak tengah malam, enak aja. Karena dasarnya iman. Karena dia yakin ada kebaikan nanti. Dia bersantap, sahur bersama keluarga, mata ngantuk, dia bisa masih tahan. Kenapa? Iman. Seharian dia tidak makan, tidak minum, tidak ada apa-apa. Kuat dia, tegar dia, tenang dia. Kenapa? Iman. Dibawanya bekerja, bawanya ke sana kemari cari nafkah. Kuat dia, apa? Iman. Kalau sudah iman yang bicara dalam diri kita ini semuanya hebat. Kenapa? Kekuatan manusia dalam hidup ini sumbernya tuh iman. Yang jauh dekat saja. Yang berat ringan saja. Yang panas terik adem saja. Kenapa? Iman sudah di dalam dirinya. Tapi kalau orang imannya kurang, setengah-tengah, banyak ngeluhnya. Aduh laparnya, aduh perihnya, aduh capeknya. Iya kan? Macam-macam lah. Kenapa tidak puasa? Saya kan pekerja berat, tidak bisa kerja. Kalau saya puasa, saya tidak bisa. Rasulullah itu perang di dalam bulan Ramadan melawan kafir Quraisy. Ya, di terik matahari yang panas membakar, tapi masih tegar untuk berperang melawan musuh-musuh Allah dalam kondisi berpuasa. Kenapa? Dasarnya iman, sehingga kuat. Orang yang beriman itu kuat, tidak pernah, walaupun dia dimasukkan di penjara, fisiknya terkurung, batinnya merdeka. Berapa banyak ulama kita yang dipenjarakan karena kebencian dan lain sebagainya, yang masih bisa bertausiah, masih bisa mengarang kitab di dalam penjara. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan Idul Fitri dulu syarat pertama puasanya dasarnya iman. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, sehingga punya kekuatan dan nanti akan terbukti, teruji pasca Ramadan. Ya, iman yang ditempa pada waktu Ramadan ini membuahkan hasil, ada nanti peningkatan-peningkatan dalam ibadah di luar Ramadan. Habis Ramadan tetap salat tahajud, tetap salat duha, tetap baca Quran, tetap salat berjamaah. Artinya apa? Tidak luntur. Ya kan? Kan kadang-kadang orang nanya kalau beli kain tuh, Bu, luntur enggak? Asli enggak? Iya kan? Kan ada yang bilang, "Oh, ini asli, Pak." Tenunan asli. Setelah dicuci, luntur. Nah, bukti kualitas barang itu bagus kalau dicuci tidak luntur. Kalau luntur, itu namanya palsu, aspal. Asli tapi palsu. Nah, begitulah. Jadi yang perlu kita ketahui dulu, Idul Fitrikah kita mudah-mudahan sudah amal ibadah kita sandarannya lillahi ta'ala, karena Allah, karena iman. Insyaallah. Yang kedua, orang berhak mendapatkan predikat Idul Fitri itu dia melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bulan suci Ramadan ini. Apa dia? Ya, puasa jelas, memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, lalu berbuat kebaikan kepada al-mustad'afin, orang-orang fakir miskin. Jadi amaliyah Ramadan itu dia perhatikan. Oh, ini saya belum lakukan ini. Oh, ini belum. Oh, ini belum. Oh, ini belum. Jadi artinya dia telusuri. Sehingga paket Ramadan untuk Idul Fitri itu terpenuhi. Paketnya terpenuhi. Silakan Idul Fitri kamu karena paketnya sudah tuntas. Ya kan begitu. Kalau ada anak kuliah,
Ini belum bisa lagi ujian. Berapa SKS masih tertunda lagi mata kuliahnya. Nggak boleh. Tunda dulu, selesaikan dulu. Jadi artinya apa? Belum penuh kewajiban yang dia lakukan sehingga ditolak oleh seorang dosen, mungkin tidak bisa ikut ujian, begitu. Jadi melaksanakan amaliyah Ramadan. Dan amaliyah Ramadan ini bukan hanya waktu Ramadan. Di luar Ramadan ada berkesinambungannya, berlanjut, ya kan? Jangan berpendapat kita Ramadan sudah selesai, merdeka, dosa sudah diampuni, alhamdulillah, habis Ramadan cebur lagi. Ya kan, habis Ramadan bermalas-malasan lagi, habis Ramadan bikin dosa lagi. Naudzubillah. Jadi artinya kalau sudah suci, bersih, pelihara, kita jaga, kita rawat baik-baik supaya tetap terpelihara. Ya kan begitu. Kemudian yang ketiga, syarat paket mendapatkan Idul Fitri adalah melakukan muhasabah atas kesalahan, kekurangan, kehilapan, kekeliruan perjalanan kehidupan diri kita ini. Lalu mau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau mulut ini mengucap istighfar, memohon ampun atas kesalahan. Nah, ini syarat yang ketiga. Boleh Idul Fitri? Boleh. Tapi dalam Ramadan ini memang harus bertobat betul-betul kita. Bermohon ampun. Kalau perlu sampai meneteskan air mata. Sadar akan kekurangan. Karena ini kesempatan Allah kasih dalam Ramadan. Yo, hamba-hambaku yang punya salah, punya hilaf. Aku tahu kok kamu salah. Tapi kesalahan kamu jangan kamu pertahankan. Kembali kamu kepadaku. Taubat kepadaku. Kuampuni sebesar apapun dosamu. Aku akan berkenan mengampuni semua kesalahan dan dosa. Sudah diberi aba-aba oleh Allah. SMS, WA sudah dikirim tiap hari. Kita kalau ada SMS, WA cepat membalasnya. Tapi SMS Allah, WA-nya Allah kadang-kadang terabaikan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita para jamaah, para pemirsa dalam Ramadan ini banyak beristighfar. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, kata Allah. Ini sudah SK-nya sudah ada, keluar nih, terbit sudah. Segera kamu melakukan taubat kepada Tuhanmu. Aku, kata Allah, menyediakan sudah ya surga bagi orang-orang yang bertaubat. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bagaimana ya? Kita Kaltim aja bisa belum nginjak ujung sampai ke ujung. Nih, luas langit dan bumi, luasnya surga disediakan bagi orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Surganya seluas itu. Masya Allah. Nah, jadi artinya apa? Kita ditunggu oleh Allah. Ya, setiap hari itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah berkeliling, mencatat, memantau, mengontrol, melihat dan melapor kepada Allah. Ya Allah, si Fulan bin si Fulan lagi bertaubat kepadamu. Si Fulan bin si Fulanah lagi beristighfar. Bahkan dia sampai meneteskan air matanya karena dia menyadari akan kehilapan dan kekurangannya. Ampuni, kata Allah. Sampaikan salamku, wahai malaikat. Dosa-dosanya sudah kuampuni. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paket yang ketiga, Idul Fitri, proposal kita sudah bertobat kepada Allah. Lalu kita berjanji, mudah-mudahan jangan sampai mengulangi lagi. Karena kan taubat itu syaratnya harus tidak mengulangi.
Kalau masih mengulangi, bukan taubat namanya. Menyesali, mengucapkan menyesali, menyadari, ya kan? Lalu tidak mengulangi. Kalau masih mengulang, enggak apa-apa, nanti tobat lagi kan Ramadan nanti masih ada. Enggak apa-apa. Sekarang saya lakukan lagi, enggak apa-apa. Allah kan Maha Pengampun. Nah, jangan dibikin mainan. Tobatlah sudah. Kenapa? Kalau kita tobat main-main, Allah juga Maha tahu. Ini ujar Allah ini ngacak aku orang nih. Ya kan, ngejek aku orang nih. Iya, kemarin taubat nih, sekarang melakukan lagi. Nanti katanya mau taubat lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini ya sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paket yang ketiga jamaah sekalian, bagaimana Ramadan ini yang hitungan jam saja lagi akan berakhir, kita memperbanyak istighfar. Karena Allah Maha tahu, kamu salah kok, kata Allah. Tapi enggak apa-apa, aku ini Maha Pengampun. Datang aja dengan aku, minta ampun baik-baik. Iya kan? Enggak ada manusia yang tidak ada dosanya, pasti ada dosanya. Cuma perkaranya mau atau tidak meminta maaf tadi. Sadar atau tidak bahwa diri ini punya salah. Lebih baik kita mengaku salah daripada mengaku benar. Karena kita ngaku benar pasti salah. Kalau kita ngaku salah pasti benar. Loh, kenapa bisa begitu? Kalau orang ngaku benar, ya, dia tidak mau mengoreksi dirinya bahwa dirinya itu salah. Orang lain saja yang salah, dia yang benar. Tertutup mata hatinya, tidak mau melihat dirinya itu salah. Tapi kalau orang, ya, selalu melihat dirinya salah, saya ini banyak salahnya. Kemarin salah, ini salah lagi. Nah, sehingga dia takut kalau numpuk salahnya itu, lalu dia berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahannya. Jadi kita bermunajat kepada Allah bersama, mudah-mudahan Allah menunjuki bahwa diri kita suka melihat salahnya kita, bukan melihat salahnya orang. Salahnya kita yang kita banyaki melihat. Ya. Jadi bertobat kepada Allah ini memang adalah paket yang ketiga orang baru berkenan mendapatkan sertifikat Idul Fitri. Ya. Andai kata ada pembagian sertifikat, nanti ada. Kapan? Di akhirat nih, sertifikat Idul Fitri tahun 1441 kamu lulus sebagai orang yang bisa beribadah dalam Ramadan, menyambut Ramadan dengan baik. Yang keempat, nah yang keempat nih paket yang keempat. Nanti kita ulang-ulang supaya ingat para pemirsa sekalian. Yang keempat, paket untuk mendapatkan Idul Fitri itu kita berusaha membersihkan diri kita dan harta kita dengan berzakat. Nah, ini syaratnya. Ya kan? Berzakat, karena zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah membersihkan diri kita. Saya sudah mandi Ustaz 2 kali sehari. Iya, itu badan yang zahir. Diri kita ini siapa? Kenal enggak kita diri kita ini siapa sesungguhnya? Ya kan? Sehingga para ulama sufi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya. Kalau dia dirinya dia enggak tahu, bagaimana bisa mengenal Tuhannya? Bagaimana bisa ma'rifat kepada Allah? Dirinya yang enggak paham dia. Padahal kata Allah, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma hasiba. Manusia, baca kitabmu. Kitab itu apa? Itu bahasa Allah. Maksudnya baca dirimu. Cukuplah kamu yang tahu akan kekurangan dirimu. Yang tahu kekurangan diri kita ini kita sendiri dan Allah yang Maha mengetahui. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma astur ayubana bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib diriku ini dengan penutup yang baik darimu.
Maksudnya begini, kalau Allah membeberkan kesalahan, kehilapan, kekurangan kita ini, malu kita memang. Nanti di akhirat tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun dosa, kesalahan, kehilapan, kekeliruan kita itu dibeberkan. Yang membeberkan bukan Allah, tapi seluruh diri kita. Kata tangan, aku pernah anu. Kata mulut, aku pernah anu. Kata telinga, aku pernah anu. Kata hidung, kata telinga kaki, saya pernah anu. Semuanya ngaku. Nah, itu yang lucunya. Ya kan, kalau di dunia tidak ada yang ngomong semuanya tangan, kaki, mulut, ini tidak ada. Ya, mulut ngomong bisa bohong. Tapi di akhirat yang menjadi saksi seluruh anggota badan kita, ya atau tidak, dia pasti ngomong. Nah, ini yang susahnya. Sehingga kita tertunduk malu di hadapan Allah. Kalau di dunia masih bisa merahasiakan, masih berkomentar, berkomitmen, masih bisa argumen yang dikeluarkan, alasan itu ini. Tapi di hadapan Allah, semuanya terekam dengan baik. Semuanya akan dilihat. Kalau merah tetap merah, kalau putih tetap putih, kalau hitam tidak akan berubah menjadi hijau. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu kita berusaha paket yang keempat kita hari ini, artinya persiapkan untuk membersihkan diri kita dengan berzakat. Nah, mungkin jamaah ada yang nanya-nanya berapa zakat fitrah. Dalam kesepakatan, ya insya Allah itu ditetapkan bagi yang berzakat fitrah beras tetap 2,5 kg. Ya. Yang menggunakan uang ada tingkatan yang 45.000 dengan beras harga 18.000, yang 40.000 ya itu dengan harga beras 16.000, yang tingkat ketiga yang 35.000 dengan harga beras 14.000. Jadi 14, 16, 18. Kalau duitnya 45, 40, 35. Ya. Masa kita makan mayas harga beras 18.000 berzakat yang kelas yang ketiga, yang 35. Padahal untuk menyucikan, membersihkan diri kita sendiri kok. Apalagi mau membantu orang lain. Nyuci diri sendiri saja nggak mau umpamanya ini. Tapi Ustaz, saya tidak bisa umpamanya berzakat karena saya termasuk mustad'afin. Orang yang tidak ada yang dijakati. Apa yang mau dijakati? Tidak ada. Pitis tidak ada, beberas kosong di dapur. Ya tidak usah zakat. Ya. Syarat berzakat itu artinya ada yang untuk dimakan besok. Kalau sama sekali tidak ada, dia bukan berzakat tapi dia dizakati. Tapi rasa-rasanya rasa mustahil juga. Bekerja sekian hari, bertahun-tahun untuk mengeluarkan beras 2,5 kg tidak bisa. Ini keterlaluan juga menurut saya. Tapi kalau ada yang memang tidak punya, Allah tidak memaksakan dan dia termasuk kaum mustahik yang berhak menerimanya. Nah, jadi terkait dengan zakat mal, zakat harta, silahkan kita mengeluarkan ya harta kita yang kita perniagakan, umpamanya seorang pengusaha rental mobil, perusahaan itu ini kan berkembang itu sifatnya. Kalau dia berkembang, dia setiap tahun untuk dizakati. Kalau yang tidak berkembang, umpamanya tempat tinggal, rumah, kendaraan, kan itu tidak diusahakan. Hanya setahun sekali, hanya seumur hidup sekali, ya. Jadi kalau sifatnya bisnis berkembang, ada untung rugi, ya, ada kemajuan, itu dilakukan zakat setiap tahun. Berapa? 2,5%. 1 juta umpamanya 25.000, ya kan? Nah, jadi tidak banyak. Insya Allah harta kita jadi bersih, diri kita jadi bersih. Karena bersih, Allah berkenan memberikan sertifikat Idul Fitri. Tapi jangan berzakat sudah habis lebaran.
Kemarin tidak ada uang, Ustaz. Sekarang ada uang, saya berzakat. Sudah 2 hari habis lebaran baru berzakat. Itu bukan zakat lagi, sedekah saja. Ya, zakat itu sebelum khatib naik mimbar. Jadi artinya masih kesempatan kita mau berzakat. InsyaAllah menurut sidang isbat Majelis Ulama, puasa kita cukup tahun ini dan berhari raya insyaallah seragam besok hari Ahad. Ya, mudah-mudahan kita sehat, selamat. Ya, insyaallah di Pondok Pesantren Al-Hidayah di masjid ini kita kan kemarin ditelepon oleh pihak Polsek kalau mau melaksanakan Idul Fitri nanti secara protokoler diatur oleh Dinas Kesehatan. Yang penting atur jarak, pakai masker, tangan cuci, nggak usah salaman. Silahkan mau sholat id. Nah, jadi ada yang menganjurkan silahkan di rumah. Ya, pilihan masyarakat lah. Kita tidak memaksakan karena ini pekerjaan sunnah, tapi ada rasanya juga. Memang kalau tidak Idul Fitri bersama ada kurang enak. Ya, tapi kalau masyarakat punya keyakinan untuk menjaga wabah COVID-19 ini, ya silahkan, kita tidak paksakan. Tapi yang jelas kita atur jarak dan kita bermunajat, berdoa. Semoga melalui Idul Fitri ini doa kita bersama diangkat oleh Allah. Kita memohon supaya Allah mempercepat mencabut wabah penyakit ini. Ya, insyaallah, amin. Jamaah yang berbahagia, ini paket yang keempat yang terakhir nih. Jadi kita ulang-ulang ya. Pertama, puasa dasarnya iman. Yang kedua, melaksanakan amaliyah Ramadan. 3, mau bertobat. 4, membersihkan diri dengan zakat fitrah atau zakat mal. Yang kelima, ya, memaafkan atau saling memaafkan sesama. Ya, ini syaratnya penting juga ini. Kita renungkan. Salah itu ada 2, ada salah kepada Allah, ada salah kepada manusia. Salah kepada Allah agak mudah prosesnya, karena Allah, ya, kapan saja kita minta maaf, kita ampun, diampuni, asal memang taubatan nasuha. Tapi salah sesama manusia. Saya pernah salah dengan seseorang, tapi orangnya sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana ya itu? Ya, datangi keluarganya. Saya dulu pernah bersalah dengan bapak kamu, tapi belum sempat minta ampun, minta maaf. Bapakmu meninggal. Bisalah kira-kira memaafkan. Ujar anaknya, SMS aja ke kubur, Pak. Ya, minta maaf aja ke kubur. Ya, enggak boleh. Ya, artinya ahli warisnya sebagai penanggung jawabnya yang diberi hak, ya, memberikan maaf kepada orang yang bersalah atas kesalahan orang ini kepada almarhum bapaknya, mungkin begitu. Jadi datangi keluarganya. Saya pernah dulu gini, gimana ya? Atau umpamanya begini. Kita pernah punya utang dengan seseorang nih, orangnya sudah meninggal. Gimana ya? Tanya-tanya, oh ada keluarganya di mana? Tuh di Pal 7 di sana. Siapa? Anaknya. Datangi. Betulkah kita anaknya Pak Haji Burhan? Oh iya, umpamanya gitu. Bapakmu mana? Sudah meninggal, Pak. Saya dulu punya utang dengan bapakmu. Utang apa? Dulu bapakmu kan punya toko, saya beli beras. Nah, waktu itu saya lupa, baru ingat ini. Baru saya bayar. Jadi artinya kita selesaikan. Tidak bisa minta maaf itu tidak selesai urusannya. Harus selesai urusannya. Ya kan? Harus selesai problemnya. Problemnya apa? Ya kan? Selesai. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sadar, ya, selaku manusia yang awam, fakir, lemah, tidak berdaya ini, kita tidak salah. Hati kita ini kadang-kadang, ya, bisa lurus, kadang-kadang belok kiri kanan. Ya, kan ada godaan tadi, sehingga kita nyadari bahwa kita ini tidak ada yang sempurnanya, tidak ada yang baiknya. Yang baik, yang sempurna itu hanya Allah.
Jadi di saat kita meminta maaf, kita sadar akan kesalahan kita. Di saat kita memberi maaf, kita ingin berbaik kepada orang. Karena apa? Sejahat-jahatnya orang masih ada kebaikannya. Sebaik-baik orang masih ada keburukannya. Jadi dua ini kita timbang. Sejahat-jahat orang masih ada kebaikannya. Seburuk-buruk orang masih ada kejahatannya. Lalu kita berada di mana? Ya, berada di antara dua. Bisa baik, bisa buruk. Lalu kalau kita berniat untuk baik, maka kita memperbaiki yang tidak baik. Yang tidak baik kita baiki. Jangan yang sudah baik kita rusak. Ya kan? Yang sudah baik kita baiki, yang tidak baik kita baiki. Umpamanya nih, di rumah ada atap bocor, kan tidak baik kita baiki. Jangan yang sudah atapnya baik dibocori, jangan. Nah, artinya ini bagaimana kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, walaupun tidak mesti harus jabatan tangan. Kan sebelum Covid ini kita kalau jabatan tangan biasa, ibu-ibu saling peluk, ya kiri kanan begitu kan biasa gitu. Makanya kalau ibu-ibu di undangan salamannya dengan bapak-bapak agak lama ibu-ibu 2 kali lipat, karena ibu peluk kanan peluk kiri gitu kan. Nah itu karena tanda apa? Tanda ketulusan, keikhlasan kepada kawan sahabat yang lama nggak berjumpa sehingga merasa rindu, merasa kangen begitu ya. Lalu bersalaman dengan penuh ketulusan. Ada jaminan loh. Rasulullah pernah berucap begini, "Ma min muslimaini wa yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Apabila dua orang muslim, orang Islam, etam nina bertemu di mana? Umpamanya masjid, di jalanan, di pasar, di kantor, di tempat mana saja, lalu berjabatan tangan. Ini dasar hadis yang mengatakan, lalu Allah mengampuni dosa mereka berdua sebelum dia melepaskan jabatan tangan. Tapi ini Ustaz, musim corona tidak boleh jabatan tangan, berarti hadis itu tidak berlaku dong. Gitu. Tidak. Tetap berlaku, jabatan tangan itu tidak mesti harus disentuhkan. Mungkin dengan cara begini, ya kan? Sudah ngangguk, artinya sama-sama mengikhlaskan karena keadaan memang. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala sesuatu yang darurat itu lebih baik kita tinggalkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, begitu dalam kaidah usul fikih. Ya. Darul mafasid, meninggalkan sesuatu yang merusak lebih utama daripada mempertahankan yang baik. Jadi artinya ini berbahaya. Karena berbahaya ya kita tinggalkan. Dalam arti tidak usah jabatan tangan begitu. Ya, jadi jangan kecewa kalau ada kawan mau jabatan tangan yang satu tidak mau menyentuhkan tangannya, hanya mengangkat begini. Oh, sombong banget orang ini. Kemarin waktu hari raya itu mau jabatan tangan dengan saya, sekarang tidak mau jabatan tangan. Nah ini kan tidak mengerti keadaan. Ya, jadi artinya karena keadaanlah, dan ini sudah disepakati para ulama, kita mengatur jarak. Jarak artinya apa? Tangan juga diatur jarak. Tidak perlu bersalaman dah. Bagaimana kalau suami istri di rumah? Kalau yakin aman saja, tidak ada virusnya, ya silahkan jabatan tangan begitu ya. Anak dengan orang tua, yang dikhawatirkan ini orang asing yang kita, kalau di lingkungan kita insya Allah dengan izin Allah ya kita aman. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semuanya begitu ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup ini ya, sebelum saya tutup tausiah Ramadan yang ke-30 ini, pertama-tama saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah beserta jamaah Al-Hidayah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa jamaah di mana saja bisa disimak tausiah Ramadan ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan kepada jamaah dan para pemirsa sekalian. Yang kedua, saya melalui tausiah Ramadan ini memohon maaf atas kesalahan, kehilapan, kekeliruan, disengaja ataupun tidak, kepada para jamaah, warga masyarakat, tetangga, handai tolan, kemudian kepada orang tua santri, para santri di sepanjang Sungai Mahakam, mungkin yang ada di Samarinda, di Kutai Barat, Kutai Timur. Ya, salam kepada seluruh keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan. Kemudian kembali anak-anak kami bisa belajar kembali nanti ke Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan tenang, sama-sama berdoa. Kemudian mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa diampuni, kesalahan kita diampuni oleh Allah dan kita mampu meraih predikat Idul Fitri. Kembali dalam keadaan kesucian, suci bersih seperti kain yang putih, tidak ada titik noda yang mengotorinya lagi. Dan kita jaga, mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam beribadah semakin hari semakin baik, ya, keimanan kita semakin hari semakin meningkat, semangat ibadah kita semakin hari semakin berkualitas, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dengan tidak ada penyesalan sedikit pun, karena sudah kita berbuat secara maksimal melaksanakan amanah tugas dan kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.